Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita sering merasa sombong dan merasa paling hebat di antara orang lain yang ibadahnya tidak lebih banyak dari diri kita. Bahkan sering kita menganggap remeh terhadap pelaku maksiat. Padahal belum tentu pelaku maksiat tersebut senantiasa bermaksiat selama-lamanya dalam hidupnya. Bisa saja di akhir hidupnya ia bertaubat kepada Allah sehingga Allah menghapuskan dosa-dosanya dan menerima taubahnya. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sosok sufi yang masyhur, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sebagai sufi penganut tasawuf falsafi yang ajarannya sulit dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Bahkan ajarannya dianggap tidak sejalan dengan syariat. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, serta tekan lonceng notifikasi agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Wacana tasawuf falsafi terus berkembang. Abu Yazid Al-Bustami atau Taifur bin Isa lahir di Bustam pada tahun 804 sampai dengan tahun 875 Masehi. Beliau adalah salah seorang yang memperkenalkan konsep ijtihad atau peleburan diri, yaitu seorang sufi harus meleburkan diri sebelum bertemu Tuhannya. Sebelum mencapai ijtihad, si salik harus melalui fana dan baka. Sebagai orang yang mengerti hukum Islam yang dikaji melalui fikih bermazhab Hanafi, kepatuhannya pada syariat Islam sangatlah kental. Hal ini dapat dibuktikan dari sejumlah pernyataan yang pernah dikemukakannya. Ia pernah berkata demikian, "Sekiranya engkau melihat seseorang yang sanggup bekerja keramat seperti duduk bersila di udara, maka janganlah engkau terpedaya olehnya. Perhatikanlah apakah ia melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, dan menjaga dirinya dalam batas-batas syariat." Sebagai seorang sufi yang masyhur melalui kisah-kisah dan mahabbahnya kepada Allah, Abu Yazid Al-Bustami yang saat kecil dipanggil Taifur mempunyai pandangan tersendiri dalam hal hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Yazid Al-Bustami sebelum menjadi sufi, beliau adalah seorang faqih yang bermazhab Hanafi. Lalu kemudian beliau melanjutkan perjalanan zuhud dengan ajaran tasawufnya untuk mencapai tingkat sufi. Dalam ajaran tasawuf, beliau dipandang sebagai sufi pertama yang melahirkan ajaran fana dan al-baka, yang kemudian berlanjut pada paham ijtihad sebagai puncak ajaran tasawufnya. Saudara, semasa hidupnya Abu Yazid Al-Bustami dihabiskan hanya dengan bertakwa kepada Allah. Beliau juga memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ketika mudanya, beliau sudah menguasai berbagai disiplin ilmu, yaitu mulai dari ilmu filsafat, ilmu politik, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Adapun ajaran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami yang paling utama adalah al-fana dan al-baka, yang memiliki arti secara harfiah menghilang dan musnah. Dalam istilah tasawuf, al-fana diartikan sebagai keadaan moral yang agung. Sebagian ulama mendefinisikan fana sebagai musnah semua kesenangan. Hanya keikhlasan yang ada pada dirinya, sehingga hilanglah perasaannya dan mampu membedakan segala sesuatu secara sadar. Dan kepentingan yang ada pada dirinya semua menghilang.
Saudara, tasawuf falsafi adalah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Tasawuf ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh yang diungkapkan dengan bahasa filosofis. Tasawuf falsafi tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf yang murni karena telah menggunakan pendekatan pikiran dan rasio. Namun juga tidak bisa dikatakan filsafat seutuhnya karena didasarkan pada rasa. Dengan kata lain, tasawuf falsafi yaitu merupakan penggabungan antara rasa dan rasio. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud, kesatuan wujud atau bersatu dengan Allah. Bisa juga dikatakan tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Tasawuf falsafi mulai berkembang pada abad ke-12 sampai abad ke-13. Pada masa itu, beberapa guru sufi mulai menjelaskan hukum dan penciptaan, serta prinsip-prinsip yang mengatur tasawuf dalam batas-batas filosofis. Dengan demikian, tasawuf falsafi lebih didasarkan pada penjelasan hakikat penciptaan dalam konteks filsafat dan sejarah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.